Jika Tuhan menginginkan Anda untuk menegur seseorang, mengingatkan dia untuk berbalik dari dosa-dosanya dia, apakah saudara akan melakukannya? Jika saudara disuruh Tuhan untuk bersaksi dan memberitakan firman, apakah saudara mau melakukannya? Atau kita merasa kalau itu bukan bagian kita, karena kita sendiri nggak kebagusan. Kita ini orang biasa-biasa, kita itu bukan pendeta. Nah, kitab Amos yang kita baca selama ini, itu merangkum perkataan Amos kepada bangsa Israel. Siapa sih Amos ini? Amos itu adalah seorang peternak dan pemetik buah ara. Dia bukan imam seperti Yeremia atau Yehezkiel. Dia juga tidak pernah dididik di dalam lingkungan imam atau bait Allah, dididik sebagai nabi seperti Samuel. Dia juga tidak punya pendidikan yang tinggi seperti Musa. Dia itu peternak, bekerjanya ya sebagai peternak. Tetapi ternyata Tuhan memanggil dia untuk berbicara kepada bangsa Israel. Terus apa yang dilakukan Amos? Dia menaati perintah Tuhan. Dia tidak menanyakan siapakah aku ini Tuhan, kenapa kok aku yang dipanggil, tidak. Dia menaati apa yang Tuhan suruh. Kalau secara manusia memang sih, bagaimana mungkin seorang peternak yang secara status sosial itu juga bukan strata yang tinggi seperti seorang imam bisa ngomong ke bangsa Israel. Siapa yang mau mendengarkan dia? Tetapi Tuhan ketika memanggil dia, Tuhan memperlengkapi dia untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus kan sudah memberikan amanat agung agar kita ini pergi memberitakan Injil, kita bersaksi, kita menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Terlepas dari apa pekerjaan kita, terlepas dari apa status sosial kita. Nah, kalau Tuhan sudah memanggil kita, memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut, maka Tuhan pasti melengkapi. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin bukan seorang pendeta, tetapi kita bisa memanfaatkan berbagai hal untuk bersaksi dan memberitakan firman. Gereja dan lembaga-lembaga itu menyediakan kelas untuk cara menginjil, teknik menginjil. Kita ini kalau memberitakan firman, kadang kita khawatir atau kita sudah kepikiran dulu, oh orangnya nanti menolak ini. Orangnya nanti antipati, orangnya nggak suka. Nah, itu sudah ada caranya gitu ya. Ada kelasnya, ada caranya gimana biar orang itu tidak antipati, gimana cara masuknya. Nah, yang paling penting di antara semua itu adalah Roh Kudus yang akan memberikan tuntunan kepada kita asal kita mau. Kenapa? Karena kalau kita rindu, kita pasti akan menyadari, oh ternyata ada ya jalan-jalan yang sudah Tuhan buka bagi kita untuk kita menginjil. Nah, di akhir kata, bagaimana Bapak Ibu? Maukah Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang Bapak Ibu temui? Amin.